Insyaallah besok adalah tanggal 9 Muharram, lusa tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Nabi sangat menginginkan umat ini merayakan, memperingati peristiwa Asyura dengan berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, bahkan umat-umat sebelumnya selain Nabi Musa dan umatnya, yang juga mengenang, memperingati hari Asyura. Namun di akhir hayatnya baginda Nabi berpesan agar umat ini tidak serupa dengan tradisi orang Yahudi yang hanya berpuasa di hari Asyura saja. Nah, untuk membedakan identitas diri kita berpuasa Asyura, yang mana beliau baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan kami umat Islam lebih berhak menghormat Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Kami lebih berhak menghormat, meneladani Nabi Musa dibanding orang-orang Yahudi sendiri. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan puasa Asyura kepada umatnya, tetapi agar berbeda dengan orang Yahudi, ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Tanggal 9 Muharram digabung keesokan harinya tanggal 10 Muharram kita berpuasa, atau tanggal 11. Yang paling baik bagaimana? Ya semuanya. Tanggal 9 berpuasa, tanggal 10 berpuasa, tanggal 11 berpuasa. Bahkan lebih baik dari itu, sejak tanggal 1 kemarin hingga Asyura berpuasa. Dilanjut lagi tanggal 13, 14, 15 puasa, hari Ayyamul Bid. Dulu sebelum disyariatkan puasa Ramadan, Nabi sangat menjaga puasa Asyura. Terlihat ada kesan puasa wajib, sampai Nabi sangat memperhatikan puasa Asyura. Kalau ada orang pada hari Asyura makan, itu disuruh berhenti, jangan teruskan makan, berpuasalah sampai malam harinya. Padahal sudah makan, saking mementingkannya puasa Asyura. Bahkan ceritanya para sahabat itu sering mengajak putra-putranya yang masih kecil diajari belajar puasa Asyura. Kalau mereka ingin makan, kehausan, lapar, dikasih mainan. Ini, main dulu. Sampai lupa bahwa seharian mereka sudah tidak makan. Jadi kalau mereka datang lapar, sudah main dulu. Makanannya masih disiapkan sampai waktu berbuka. Begitu perhatiannya para salafus saleh tentang puasa Asyura. Meskipun kita tahu setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura adalah sunnah. Ada peristiwa apa di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura? Di sini terjadi
peristiwa bersejarah yang sangat agung. Ada kemuliaan masa lalu, ada keutamaan yang sangat besar karena disebabkan faktor kesejarahan, faktor sejarah, faktor peristiwa yang mulia, maka hari Asyura menjadi mulia. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Ada bukti kekuasaan Allah pada hari Asyura. Ada mukjizat yang luar biasa pada hari Asyura. Di antaranya pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada hari Asyura ada umat, ada kaum yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan bahwa umatnya Nabi Yunus ketika melihat tanda-tanda turunnya azab berupa awan gelap, mereka sadar bahwa ini adalah tanda-tanda azab. Maka mereka kemudian bertaubat dan taubatnya diterima pada tanggal 10 Muharram Asyura. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun bersama umatnya, dan Fir'aun tenggelam bersama kaumnya tepat pada hari Asyura. Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Asyura. Begitu juga perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh setelah banjir bandang, banjir besar, airnya surut, hujan berhenti, hingga perahu Nabi Nuh, perahu raksasa, perahu yang terbesar sepanjang catatan sejarah itu, akhirnya bersandar atau berlabuh pada hari Asyura. Dari berbagai peristiwa inilah kemudian hari Asyura menjadi hari bersyukur karena ada pertolongan besar, hari diterimanya taubat, hari diberi pertolongannya suatu kaum. Maka Asyura momentum untuk bersyukur, momentum untuk beristighfar, momentum untuk muhasabatun nafsi dan berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kita. Siapa yang berpuasa Asyura, baginda Rasulullah telah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita semua diampuni dalam setahun yang lalu. Jadi fadilah keutamaan berpuasa Asyura, dosa setahun yang silam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan momentum hari Asyura, insyaallah kita puasa mulai besok ya. Bahkan sudah ada yang puasa Kamis hari ini. Kamis, Jumat, Sabtu. Yang ingin berlanjut ke hari Ahad silahkan. Kok nanggung besoknya Senin, monggo teruskan. Nanggung tanggal 12, besoknya 13, silahkan. 14, 15, alhamdulillah. Insyaallah pertolongan, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga pondok pesantren yang kita cintai ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
nama baiknya senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dan siapapun yang ingin mencoreng, ingin menyalahgunakan nama pesantren, simbol-simbol pesantren, semoga mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana santri ikut andil membela simbol pesantren, simbol agama adalah dengan cara berdoa, bermunajat pada Allah, menangis kepada Allah, minta kepada Allah agar dengan momentum Asyura, sebagaimana para nabi dan orang-orang soleh mendapatkan pertolongan, semoga kita segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih, ala ma nawa syekhuna Samsul Arifin, wa ala ma nawa syekhuna As'ad Samsul Arifin, wa ala ma nawa syekhuna Ahmad Tawaid As'ad, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.